Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, selamat berhari Minggu. Hari ini 13 Juni 2021, Pekan Biasa ke-11. Kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Mari kita simak bacaan Injilnya. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara-saudari terkasih, intisari yang kita bisa lihat dari bacaan Injil hari ini dapat saya retas seperti berikut ini. Perumpamaan tentang penabur benih dijadikan penginjil Markus pada perikop yang kita baca hari ini sebagai gambaran kerajaan Allah. Benih yang ditaburkan itu tumbuh dan berkembang tanpa diketahui orang yang menaburnya. Lebih lanjut, kerajaan Allah itu diumpamakan dengan biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Biji kecil itu tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain, dan bahkan burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dengan perumpamaan itu, penginjil Markus hendak menggambarkan betapa sederhana kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Beda dari kerajaan dunia yang diliputi oleh kemegahan, kebesaran, dan kemewahan. Kerajaan Allah bertumbuh dan berkembang secara sederhana dan secara natural, secara alami. Walaupun kelihatan kecil dan tidak menonjol di mata dunia, benih kerajaan Allah memiliki potensi untuk hidup dan berkembang. Dia memiliki kekuatan dan ketertarikan alami, sehingga banyak orang akan datang dan mencari jaminan kehidupan padanya. Pesan yang boleh kita petik: cara untuk menaburkan kerajaan Allah dilakukan secara sederhana, namun berdaya ubah, transformatif, berdaya tarik, merangkul. Daya ubah kerajaan Allah tidak bercorak revolutif, masif dan destruktif, tetapi lebih bercorak evolutif, bertahap dan berproses. Sebetulnya, Tuhan bisa melakukan revolusi mental dan revolusi moral dalam sekejap mata dengan mujizat. Namun ia tidak menggunakan kuasa seperti itu dalam mendekati umat manusia yang adalah ciptaan kesayangannya. Dia mau mengubahnya dalam proses sederhana dan bertahap. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, saya sentil satu sentuhan yang boleh kita petik dan kita bawa. Agar bisa berkembang secara alami dan sesuai kehendak ilahi, kita perlu membiarkan diri diubah, dibentuk dan digunakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan memiliki cara untuk mengubah, membentuk, menumbuhkan dan memperdayakan kita ciptaannya. Semoga dan Tuhan memberkati.